lagi unik nih, ada seorang anak kecil pengamen yang mau jadi pengamen, tapi dia ternyata mempunyai bakat fotografer nih, foto-fotonya bagus dan akhirnya dipuji banyak orang nih, dan ini jadi heboh. Gimana tanggapannya, Kak? Kalau menurut aku itu sebuah anugerah ya. Jadi mungkin profesinya seperti itu, tapi ternyata dia mempunyai keahlian yang lain. Dan kalau aku bilang itu bagus gitu. Jadi emang harus dikembangkan gitu. Jadi nggak ada salahnya deh. Karena begini, sesuatu yang dia suka, sesuatu yang dia enjoy, sesuatu yang dia dari hati, itu pasti hasilnya akan bagus. Gitu ya. Tapi kira-kira hal seperti itu jadi positif sendiri nggak sih buat anak-anak? Positif banget gitu. Ya itu makanya jadi kalau misalnya ternyata dia mempunyai pekerjaan ini, tapi ternyata dia mempunyai hobi seperti ini, ya nggak ada salahnya untuk dikembangkan gitu. Tapi kan yang kita ketahui ini kan pengamen nih, mungkin basic orang tuanya kurang gitu. Ada nggak sih sedikit tanggapan gitu dari Kak Dina? Harusnya sebagai orang tua nih gimana gitu? Kalau aku bilang rezeki anak semua udah ada yang ngatur gitu ya. Jadi insya Allah mungkin dengan cara seperti ini, dengan dia tiba-tiba, yang mungkin kalau misalnya orang tua yang nggak mampu, tapi ternyata sekarang jadi viral, jadi kan itu memberi kesempatan dia, jadi Allah menurunkan mungkin rezekinya seperti itu. Gitu. Jadi ada kesempatan yang lain. Jadi kalau aku pikir mau rezeki, jodoh, meninggal itu semua Allah udah atur gitu. Nah, gimana caranya kita menyikapinya aja gitu. Kalau ada kesempatan seperti itu ya lebih baik dipergunakan. Oke, ada terakhir nih Kak Dina, pesan penutupnya untuk anak-anak di era sekarang nih, lebih giat biar agar nggak terpancing dengan kondisi gimana? Sama apa? Biar nggak terpancing sama kondisi gitu, kalau mentok tetap berkarya. Jadi untuk sekarang ini, jika gini deh, untuk anak saya dulu ya gitu. Anak saya juga kan umur 18 tahun sama 11 tahun. Saya selalu bilang ke mereka, lakukan sesuatu yang kalian suka. Mau itu di hal untuk sekolah, misalnya kayak anak saya sekarang mau masuk kuliah. Dia bingung, "Ma, aku mau masuk apa ya? Ini gimana ya? Ini bagus. Nah, saya udah bilang, kalau bisa sesuatu yang kamu suka, kamu happy, dan itu dari hati, ya itu kamu kerjakan gitu. Jangan sampai kamu misalnya gitu ya, ini bagusnya kata orang ini nih, lagi boomingnya ini nih gitu, ternyata kamu ambil, ternyata itu kamu nggak dari hati kamu gitu. Jadi akhirnya pasti ntar berhenti di tengah jalan, kan itu kan berarti buang biaya juga, buang waktu juga gitu. Jadi saya selalu bilang, saya tekankan, apa yang kamu suka, misalnya pelajaran kebetulan, misalnya menggambar, ya udah kamu ambil di situ gitu. Jadi kamu belajar di gambar gitu. Karena kan tiap anak tuh beda-beda. Dan kebetulan saya juga udah ngasih kayak ke psikolog ya, maksudnya jadi dilihat gitu, dia itu bagusnya minatnya di mana, itu kelihatan tuh. Nanti tinggal misalnya ada penjabat, misalnya ada 5 atau 6 yang dia bagus di sini, nanti dikecilin lagi gitu, jadi 3, jadi akhirnya nanti tinggal 2, tinggal 1 gitu. Jadi aku sih selalu berpikirin gitu, karena kayak misalnya saya pun juga, kayak saya suka syuting gitu ya, saya suka di dunia sinetron, perfilman gini. Waktu itu udah pernah sempat berhenti, udah deh mau coba yang lain, tapi ternyata emang hasrat dari hati itu beda ya gitu. Jadi makanya saya dari situ, ternyata begini ya, kalau misalnya emang saya suka, saya enjoy, saya happy, ternyata beda, hasilnya juga pasti akan beda gitu, kalau kita pakai hati. Oke, ya? Jadi seperti itu Kak ya? Iya, jadi tetap aja terus berkarya, terus menggali apa yang kalian suka. Tapi yang benar-benar kalian suka, bukan karena ngelihat seseorang seperti itu, tapi dari hati kalian yang paling dalam. Oke.